Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelahnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat kepada kita semua, terutama pada malam ini Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa la yashkurullaha man la yashkuru annas. Siapa yang tidak berterima kasih, bersyukur kepada sesama manusia, maka sungguh dia belum dianggap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam pertama pertemuan kita di kajian rutin insyaallah taala bertemakan akidah, tauhid. Adapun materi rujukan kitab yang dibawakan adalah biidznillah taala kitab Ma'arijul Qabul, buah karya dari Al-Imam Hafiz Hakami rahimahullahu ta'ala, yang disarikan, diikhtisar, diringkas oleh para ulama ya. Untuk pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan sedikit berbicara seputar muqaddimah dari kitab, atau kurang lebih kita mengenal seputar kitab Ma'arijul Qabul. Kitab ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dasarnya adalah manzumah berupa bait syair, yaitu Sulamul Wusul ila Mabahisi Ilmil Usul, berupa bait-bait, isinya berupa bait atau syair yang isinya adalah tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bait ini sebagaimana dikatakan oleh penulis sendiri, wa qad sa'alani man la tasa'uni mukhalafatuhu, telah meminta kepadaku orang yang tidak akan mungkin untuk menyelisihi permohonannya. Yang beliau maksudkan adalah gurunya sendiri, Al-Imam Al-Qara'awi. Al-Imam Al-Qara'awi melihat kecerdasan daripada
muridnya ini, yaitu Al-Imam Hafidh Al-Hakami. Di usia beliau usia 19 tahun, itulah awal mula sekaligus awal mula dipintanya oleh Al-Imam Al-Qara'awi dari Al-Imam Hafidh Al-Hakami untuk membuat manzumah ini, bait berisi pokok-pokok akidah seorang muslim. Dan beliau wafat di usia 30, kurang lebih sekitar 35 tahunan, dengan menghasilkan beberapa karya ilmiah tulis. Sulamul Usul diantaranya dalam ilmu akidah, kemudian dengan syarahnya, yaitu syarah dari Sulamul Usul yang beliau namakan dengan Ma'ariju Al-Qabul bi Syarhi Sulamil Usul ila Ilmil Usul. Tuh. Di Ma'arijul Qabul ini merupakan syarah dari rangkaian bait yang isinya adalah akidah. Nanti insyaallah ta'ala kita akan berbicara betapa pentingnya kita memahami dan mempelajari akidah. Kemudian hadirin rahimakumullah, adapun yang kita kaji insyaallah berupa ringkasannya, berupa ringkasan dari kitab Ma'arijul Qabul ini. Sebelum masuk ke dalam muqaddimah, di mana penulis rahimahullah taala sendiri beliau mencantumkan muqaddimah yang isi muqaddimahnya diantaranya adalah ta'riful abdi bima khuliqa lahu, pengenalan seorang hamba agar dia sadar dan tahu bahwa untuk apa dia diciptakan. Itu beliau cantumkan di muqaddimah. Di muqaddimah isinya adalah berupa ta'riful abdi bima khuliqa lahu, memperkenalkan kepada seorang hamba atas maksud dan tujuan penciptaannya, yang tiada lain tiada bukan adalah ibadah. Wa bi awwali ma furidallahu ta'ala alaihi, masih di muqaddimah juga, kewajiban pertama seorang hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa. Kemudian ikatan janji antara seorang hamba sebelum dia diciptakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bersaksi bahwa alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka jawaban mereka adalah qalu bala syahidna, benar kami bersaksi. Nah, insyaallah ta'ala inilah yang barangkali kita akan sama-sama kaji dalam pembahasan ini, yaitu pertemuan pertama seputar akidah. Baik, di antara kedudukan akidah, pertama, kedudukan akidah bagi seorang muslim anna jami'a ar-rusul da'au aqwamahum ila tauhid. Semua rasul Allah utus tiada bukan untuk menyeru umatnya agar bertauhid. Ya, semua rasul, semua utusan tugasnya satu sama, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 36,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat utusan agar mereka menyeru kepada umatnya, u'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Demikian pula dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang utusan pun sebelum kamu wahai Muhammad kecuali kami perintahkan kepadanya untuk menyeru la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali aku, fa'budun, maka hendaklah beribadah kepadaku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali keutamaan dari tauhid ini, ya, keutamaan daripada tauhid ini. Selain tauhid merupakan syarat diterimanya amal, karena amalan kita tidak akan diterima oleh Allah melainkan dengan terkumpulnya dua syarat penting. Pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah atau ittiba'. Ketika berbicara tentang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-ddin." Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah dengan ikhlas, sang pemilik agama yang murni. Banyak sekali ayat yang berbicara tentang ini. Yang kedua adalah syarat yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah atau tuntunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk di muqaddimah sebagaimana penulis rahimahullah ta'ala bawakan. Kata beliau, hadhil muqaddimatu tadammanat iddatu masail. Muqaddimah ini terkandung beberapa masalah yang secara umum tadi telah disampaikan. Masalah yang pertama adalah tujuan Allah Rabbul Alamin menciptakan seorang hamba. Tujuan Allah Rabbul Alamin menciptakan seorang hamba. Beliau sendiri di kitab yang lain beliau cantumkan di kitab Soal wa Jawab fil Aqidah, pertanyaan dan jawaban seputar akidah, 200 pertanyaan beliau. Ya. Ma awalu ma yajibu 'alal ibad. Apa kewajiban pertama yang harus diketahui oleh seorang hamba? Barangkali saya berangkat dari situ di pertemuan ini. Ma awalu ma yajibu 'alal ibad. Kewajiban apa yang harus diketahui oleh seorang hamba? Maka jawabannya, awwalu ma yajibu 'alal ibad ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu. Itu mengetahui hal atau perkara di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Untuk apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Karena jika kita mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud dan tujuan dalam rangka menciptakan kita, maka kita tidak akan berpaling daripada tujuan ini. Walaupun sesekali yang namanya manusia makhluk khata wa nisyan,
sesekali terkadang lupa, kadang tergelincir, kadang magrur, tertipu, terpedaya. Dahsyatnya tipu daya syaitan, sebagaimana iblis mengelabui Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sosok seorang nabi dan rasul, seorang nabi. Akan tetapi betapa dahsyatnya tipu daya iblis, sehingga Nabi Adam sendiri tergelincir. Barangkali kita ini jauh lebih lemah daripada Nabi Adam alaihissalam, dan ini hak harus kita terima. Kemudian termasuk di antara pokok yang wajib diketahui, pertama kali yang wajib untuk kita ketahui ya, wa aqada alaihimul misaqu bihi wa ursila bihi rusul. Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari kita. Janji apa? Pernah enggak sadar bahwa kita pernah diikat kontrak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya enggak tahu. Kenapa demikian? Karena di luar nalar kita. Karena ini semua di nalar kita. Banyak keterbatasan kita, Pak. Apa yang sudah terjadi seringkali luput dari kita karena lemahnya panca indera kita. Kita yakin bahwa itu sudah terjadi, seperti kita lahir. Bagaimana kita lahir? Nggak ada saya kira seorang pun yang mengetahui bagaimana kondisi kita dulu lahir. Padahal kita yakin bahwa kita dulu lahir. Kejadiannya bagaimana, tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ini di luar nalar dan panca indera kita. Sehingga ada beberapa hal, ada banyak hal, jika kita katakan banyak hal yang sejatinya di luar daripada kemampuan kita. Karena apa? Keterbatasan panca indera kita. Oleh karena itu ketika berbicara masalah agama, bukan logika, bukan panca indera yang main, tapi adalah keimanan, Pak. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil massi min a'laha." Seandainya agama ini dasarnya adalah logika, akal, tentu yang pertama kali diusap dari khuf. Ini khuf ini sejenis sepatu yang terbuat dari kulit yang biasa dikenakan oleh bangsa Arab, orang-orang Arab, terutama di musim-musim dingin atau musim panas juga kadang. Maka tentu bagian bawah yang harus diusap karena yang kotor. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, ya, sungguh aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam masaha a'laha. Aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas daripada khuf. Berarti patokannya bukan kepada logika, tapi apa? Dicontohkan tidak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam bab ibadah. Selanjutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa ursila bihi rusulahu. Di antara perkara yang wajib diketahui, pokok yang harus diketahui oleh seorang hamba, yang ketiga adalah ursila bihi rusul. Diutusnya Rasul itu untuk apa sih? Para Rasul diutus oleh Allah dari awal Rasul, makhilaf ya. Jumhur ulama mengatakan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, karena definisi dari Rasul adalah rajulun istafahu Allahu, dia seorang laki-laki yang istimewa, Allah utus, Allah pilih, dan Allah utus kepada orang-orang kufar, kaum musyrikin. Kesyirikan muncul di masa Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Nabi rajulun istafahullah, seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkuat dengan mukjizat, melanjutkan estafet risalah yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Terkadang ada yang membawa syariat baru, nah itu Rasul. Ada juga melanjutkan sejatinya. Akan tetapi secara umum Rasul diutus kepada orang kafir, sedangkan para nabi diutus kepada kaum mukminin. Sehingga perbedaan antara
Perbedaan antara nabi dan rasul tipis sejatinya. Hanya saja mereka diperkuat dengan mukjizat. Allah istimewakan dengan mukjizat. Allah pilih mereka, diutus kepada kaum mukminin sama gitu. Maka jika kita mengetahui bahwa maksud dan tujuan Allah mengutusnya para rasul, maka kita akan sepakat tujuannya ada tadi seperti dikatakan surah An-Nahl ayat 36, Al-Anbiya 25 dan yang lainnya. Tuh. Itu menjelaskan. Maka kata Nabi SAW, ma baqiya min syai'in, tidak ada suatu apapun, tidak ada sedikit pun yang tersisa dari hal perkara yang bisa mendekatkan ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka, illa bayyantuhu lakum, kecuali aku telah menjelaskan untuk kalian. Kata Rasulullah SAW. Sehingga turunlah Allah Subhanahu wa taala, "Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Semua. Kata Yahudi ketika turun ayat ini, seandainya ayat ini turun kepada kami, masyarul Yahud, kami pasti akan jadikan hari ini sebagai Id, hari raya. Kata mereka, saking istimewanya surah tersebut sebagai tanda kesempurnaan daripada agama ini. Kemudian wa unzila bihi kutubuhu alaihim, sebab Allah turunkan kitab-kitab kepada para rasul. Ini apa sih maksudnya? Jadi ini harus dipelajari, harus diketahui. Sadar ataupun tidak sadar, seringkali kitanya lupa. Barangkali salah satunya adalah tengah-tengah kesibukan kita, Pak. Bapak kalau melihat, subhanallah ya, sejatinya kalau dalam masalah ibadah kan semestinya dikejar kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au, sa'yu, lari cepat. Kalau dalam ibadah semestinya apa? Lari cepat. Urusan dunia, iya, santai, dibalik Pak, kita sudah dibalik, harus diperbaiki kita. Menuntut ilmu nggak ada batasnya kan? Jelas. Tapi sekarang hajat kebutuhan manusia ada batasnya sekarang. Jadi yang tidak ada batasnya apa? Yang semestinya ilmu tidak dibatasi dengan usia. Kata Imam Ahmad, minal makhbarah ilal makbarah, semenjak buayan hingga ke liang lahat, berarti nggak ada batasan. Tapi faktanya nggak demikian. Yang tidak ada batasan kebutuhan kita, bener gak? Hajat kita selalu kurang, dunia intinya. Pak, ini iblis syaitan bermain di kita. Saya mengajak untuk sama-sama berpikir, Pak, karena kita banyak PR. Selain fitnah-fitnah, masya Allah, ummahatul mu'minin datang kepada Rasulullah SAW, Rasul mimpi bahwa tembok yang dibuat oleh Zulkarnain sedikit demi sedikit bolong, Ya'juj Ma'juj. Kemudian kata Rasulullah SAW dengan raut muka yang ketakutan lah gitu. Kemudian dikatakan kepada beliau SAW, ya Rasulullah, anuhliku, apa kami akan binasa wa fina solihun, sedangkan di tengah-tengah kami masih banyak orang-orang yang soleh. Kata Rasulullah SAW, bagaimana? Naam, kita juga akan binasa. Idza kasura al-khabathu, apabila banyak melimpah al-khabathu, perbuatan dosa dan maksiat. Apabila banyak dosa dan maksiat di tengah-tengah kita, maka khawatir kita yang binasanya bukan pelaku zalim, tapi juga siapa? Kita semua. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Wali ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah wal jannatu wan nar. Allah ciptakan dunia akhirat untuk apa sih?
Memang untuk bermain saja di dunia. Kalau untuk bermain, untuk apa akhirat? Kenapa di sana ada surga dan neraka? Jelas? Ini ngeri sebenarnya. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan dunia, Masya Allah, hina banget, hina banget. Tapi Nabi sendiri memberikan mewanti-wanti, fa inna dunya hadiratun hulwatun hadiratun, dunia itu hijau manis. Fatakud dunya watakun nisa, kata Nabi SAW, hati-hati dengan dunia, katanya. Wabihi huqqatil haqat wa waqatil waqi'atu, di atas itulah terjadinya hari kiamat, sebab itulah adanya hari kiamat. Wa fi sya'ni tunsabul mawazin, dengannya juga tunsabu al mawazin, timbangan-timbangan nanti diletakkan, badan kita akan ditimbang sebagaimana yang katakan oleh para ulama, 3 hal yang akan ditimbang, Pak. Badan kita akan ditimbang. Paparannya insyaallah tadi kitab Marajul Qabul ini ada. Di penghujung nanti ketika masuk di kandungan iman kepada hari kiamat, sebutkan kurang lebih 17 kandungannya, salah satunya mizan. Badan kita akan ditimbang, amalan kita akan ditimbang. Bapak, amalan soleh apa? Amalan kita akan ditimbang, Pak. Kalau kita bermalas-malasan dalam rangka beramal soleh, naon diharapkeun. Yang ketiga adalah lebih tokoh, yaitu catatan amalan. 3 hal ini akan ditimbang. Wa tatayyaru as-suhuf, kemudian juga diserahkan suhuf, sehingga kelak di hari kiamat terbagi menjadi 3. Wa kuntum azwajan tsalatsa, kalian ada 3 golongan nanti kelak di hari kiamat, ya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, golongan kanan. Apa itu golongan kanan? Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, golongan kiri. Apa itu golongan kiri? Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun, golongan yang ketiga adalah sabiquna, orang yang bersegera cepat. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat. Sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, banyak dari umat terdahulu, sedikit dari umat ini. Makanya kita harus banyak berdoa bagaimana supaya kita termasuk orang yang sedikit ini. Wa fi takun syaqawatu wa sa'adatu, di atas itulah juga seorang hamba bahagia celaka. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah juga telah menciptakan para penghuninya. Dan para penghuninya itu bisa, tanda-tandanya itu sejatinya ada di dunia. Fa in kana min ahli as-sa'adati, jika terbukti jelas dia adalah bagian daripada orang yang bahagia, fasa yuyassirahullahu li amali ahli sa'adah, maka Allah akan tuntun dia dan mudahkan dia dalam rangka beramal ahli bahagia. Amal soleh terasa mudah bagi dia, nggak berat gitu loh, nggak banyak alasan bagi dalam rangka ketaatan kepada Allah, terasa ringan gitu. Berangkat ke masjid terasa berat. Jarak bisa jadi bukan jadi patokan, enggak. Bisa jadi rumah dekat dengan masjid, tapi yang menghalangi apa beratnya itu? Bukan jarak kan, tapi apa? Nggak tahu. Ya inilah di sini, di hati, keimanan. Wa in kana min ahli syaqawati, dan jika benar dia adalah ahli syaqawah, orang yang celaka, maka Allah akan mudahkan pula dia dalam rangka beramal ahli-ahli celaka. Sekarang tinggal introspeksi diri kita, muhasabah bagi kita, yang mudah bagi kita, yang dimudahkan oleh Allah bagi kita ini, amalan-amalan kebaikan atau amalan-amalan justru celaka. Baik, kita masuk. Qala
al-musannif rahimahullah ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, "Annallaha ta'ala khalaqal khalqa li ibadatihi." Ketahuilah sesungguhnya Allah menciptakan makhluk itu untuk beribadah kepadanya. Sesungguhnya Allah menciptakan hamba itu untuk apa? Beribadah kepadanya. Mana dalilnya bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah? Alhamdulillah ayat ini sudah pada hafal. Yani surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Lihat lanjutan ayatnya. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyutimun. Kami tidak menghendaki rezeki daripada mereka. Kami juga tidak menghendaki agar mereka membawa makanan untukku. Innahu warzaqul quwwatil matin. Karena Allah pemberi rezeki. Para ulama kan, oleh para ulama tafsir dikaji, apa kaitan antara ibadah dengan rezeki? Apa kaitan hubungan antara ibadah dengan rezeki? Imam Ibnu Katsir mencantumkan hadis Nabi SAW, hadis qudsi, ya ibadi tafarrag li ibadati amlau sadraka gina wa ashuddu faqraka. Wahai hamba-hambaku, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan amlau sadraka gina, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Kaya itu sejatinya bukan bikasratil arad, banyaknya harta benda, akan tetapi kayaknya itu, hakikat itu kaya di mana? Di hati. Laisal ghina bikasratil arad. Kaya itu kata Rasulullah bukan banyaknya harta, karena banyak harta tidak menjamin dari kebutuhan. Sekali lagi tadi, kebutuhanlah yang tidak ada batasnya. Kadang hadis-hadis Masya Allah banyak. Manusia itu bejana wadah yang paling buruk dari manusia adalah apa? Perut. Tidak akan pernah dia cukup kecuali apabila apa? Ya kalau istilah Sunda apa, diobolan gitu, dimasukin apa? Tanah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi hakikat kaya itu bukan karena banyak harta, tapi sejatinya apa? Kaya apa? Hati. Dan di hadapan Allah itu, seorang hamba itu bukan karena banyak harta, sedikit harta, jabatan ini, enggak, bukan itu. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita dan amal soleh kita. Allah tidak melihat dari sisi fisik, faras, harta, enggak pernah melihat itu. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ada ketakwaan kita dan amal soleh kita. Di hari di mana anak dan harta enggak lagi mendatangkan manfaat untuk kita kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Allah tidak menerima jiwa seseorang yang hatinya kotor. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala khardalin aw habatin kibr. Jika masih ada tersisa di hati kita keangkuhan, kesombongan, nggak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah SAW. Fa illam taf'al, jika kamu tidak melakukan, tidak mau beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi ini, maka malatu sadaqah syughula, aku akan penuhi dadamu dengan sibuk. Aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Walam asyudda faqraka, dan aku tidak akan pernah tutup pintu kefakiranmu, selalu butuh. Kalau tadi ibadah, malatu sadaqah tafarrag li ibadati amlau sadaqah gina wa amlau sadaqah, luangkan waktu untuk beribadah, maka aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan, dan aku akan tutupi pintu kefakiran, hajah. Inilah kaitan hubungan antara ibadah dengan rezeki. Ibadah dengan rezeki.
Di antara dalil yang berikutnya, anna dzalika muqtada hikmatihi subhanahu wa ta'ala, bahwasannya itu merupakan hikmah di balik penciptaan manusia dan jin. Famuhalun an yakhluqa hadzal khalqa wa yuzawwiduhu birruh wal aql abathan. Enggak mungkin Allah menciptakan makhluk padahal Allah memberikan bekal kepada dia kelengkapan berupa ruh, akal. Enggak mungkin penciptanya secara sia-sia, enggak ada maksud dan tujuan utama. Duna amalin, tanpa amalan, waduna ba'thin tanpa juga kelak dibangkitkan, wa hisab dihisab ala dzalika lam atas amalan tersebut. Nah, seperti Allah berfirman di Al-Mu'minun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu abath, hanya senda gurau saja, bermainan saja. Pembahasan yang kedua, kita masuk di ringkasan. Annahu subhanahu wa ta'ala sayub'atsu haula'il khalqu ba'dal maut. Muqaddimah yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan makhluknya setelah kematian. Allah akan membangkitkan makhluknya setelah kematian, liyuhasibahum bimuqtadatil kal ibadah, sebagai hisaban dari apa? Ibadah. Lagi, Allah akan membangkitkan makhluknya setelah kematian, liyuhasibahum, untuk dihisab dari apa? Muqtadatil kal ibadati, dari ibadahnya dia. Di Quran surah Al-Jathiyah ayat 21-22, Al-Jathiyah surat keberapa Al-Jathiyah? Nah, surah Al-Jathiyah ayat 21-22, Allah berfirman, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatahum. Apakah mereka mengira orang-orang yang bergelimpangan dalam sayyiat, keburukan, dosa dan maksiat, kami akan menjadikan mereka sama dengan orang yang beriman, beramal soleh di dunia, baik hidup mereka dan mati mereka sama yakumun, buruk sekali hitungan mereka. Maka ini menunjukkan bahwa keberadaan hisab hari kiamat itu muqtada adlihi, sebagai tanda kemaha adilannya siapa? Allah SWT. Karena ada dari seorang mukmin yang di dunia bisa jadi dari sisi harta sempit, dia disibukkan dengan menuntut ilmu, taat kepada Allah, maka bagaimana? Di atas keadilannya Allah tegakkan hisab hari kiamat. Demikian pula surah Shad ayat 27-28, nanti bisa dipelajari Bapak. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda, kami tidak menciptakan langit. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda, kami tidak menciptakan langit dan bumi, di antara keduanya serta apa yang ada di antaranya batila, sia-sia. Dzalika dzannul ladzina kafaru, itulah sangkaan orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir berupa siksaan api neraka. Am najalul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidin, apakah mungkin kami akan menempatkan orang beriman, orang yang beramal soleh di dunia, kal mufsidin, seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Al-fasad kalau ada dalam ayat maka memiliki makna ini pelaku kesyirikan,
Ini kebidahan termasuk kemaksiatan. Am naj'alul muttaqina kal fujar. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti al-fujar, para pelaku ini kejahatan? Ini pertanyaan tanda seru sejatinya, tidak butuh jawaban. Tentu tidak, karena muqtada inti daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan itu. Ini sekaligus menunjukkan bahwa tegaknya hari kiamat, adanya mizan dan hisaban sebagai tanda kemahaadilannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu saja barangkali untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.